Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara atau menghitung ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini bisa dilihat ya, ada 10 angka pada layar, dimana di sini angka-angka ini saya asumsikan sebagai data contoh, jadi bukan data populasi tapi data contoh ya. Nah, di sini kita ketahui untuk ukuran contoh atau banyaknya anggota contoh itu dirotasikan dengan N. Kalau ada 10 angka berarti di sini N-nya sama dengan 10. Oke, nah ukuran pemusatan yang akan kita hitung itu ada min, median, dan modus. Oke, nah saya diingat-ingat lagi ya, untuk menghitung min itu rumusnya adalah sigma xi dibagi N kecil. Nah, sigma xi ini itu artinya adalah jumlah dari data ini kalau kita jumlahkan, jadi data ini kalau kita jumlahkan itu adalah sigma xi atau sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 sampai ditambah 2, nanti kita bagi dengan 10, atau kalau dalam Excel bisa kita tulis jumlah dari angka-angka ini itu bisa kita pakai sum. Jadi kita bisa manfaatkan menu sum. Sumnya itu dari sini sampai sini. Berarti kita pilih aja datanya. Kemudian udah kurung tutup. Kemudian nah kemudian kita bagi dengan 10 karena N kecilnya 10. Jadi ini ya nilai minnya. Nah itu kita menghitung min dengan sebenarnya kita gunakan rumus ya. Rumus minnya sigma xi dibagi N kecil. Tapi sebenarnya kita bisa langsung pakai formula di Excel, itu kita gunakan average. Nah min itu kan nama lainnya rata-rata ya. Average juga itu artinya rata-rata, berarti kita tinggal kita select aja datanya, kemudian kita klik kurung tutup, kemudian enter. Nah, kita peroleh ya minnya sama, baik menghitung secara menggunakan rumus manual ataupun dengan menggunakan formula Excel. Oke, itu untuk min. Kemudian untuk median. Nah, median itu adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah. Oke, berarti namanya nilai yang letaknya di tengah-tengah, berarti data ini harus kita urutkan dulu biar bisa dilihat tengah-tengahnya. Jadi kalau tanpa diurutkan itu kita salah. Jadi untuk menghitung median, angka yang pertama itu harus diurutkan di data. Oke, kita urutkan dulu, kita transpose ya. Jadi kita copy transpose supaya gampang urutinnya. Jadi kita di Excel itu bisa kita pakai menu pengurutan. Di sini ada sort smallest to largest. Artinya kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Oke, ini ya. Baik, nah sekarang karena ini datanya ada 10, angkanya ada 10 angka di sini, berarti tengah-tengahnya itu adalah 5 yang membagi data menjadi 5 di atas, kemudian 5 di bawah, ya enggak? Itulah tengah-tengahnya. Karena namanya nilai tengah itu adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah. Oke, nah ini batas bawahnya dari yang abu-abu itu 5, batas atasnya untuk yang abu-abu 5. Nah, di antara biru dan abu-abu ini itulah titik tengahnya. Nah, itu nilai tengahnya, yaitu berarti antara 5 dan 5 ya 5 juga. Nah, jadi mediannya adalah 5 dan median itu sama dengan kedua atau kuartil kedua. Kalau mau dicari pakai formula Excel bisa banget, itu formulanya adalah median. Karena mencari median, kita ketik aja median, kemudian kita pilih data kita. Ya, ini datanya. Jadi kalau pakai formula kita nggak perlu ngurutin lagi, jadi langsung aja dipilih datanya, kemudian kurung tutup, di enter. Ya, hasilnya sama ya. Nah, kemudian untuk modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, atau nilai yang dengan frekuensi yang paling banyak. Oke, dari data ini, kita lihat 1 itu frekuensinya 2, 2 itu 1, 3 itu 1. Nah, 5 ini frekuensinya sampai 3. Berarti yang paling sering muncul adalah 5. Berarti modusnya itu 5. Mau pakai formula? Ada, tinggal diketik sama dengan mode. Ya, mode, pilih datanya, hasilnya 5. Itu sama ya modusnya. Oke, itu
antara menghitung manual dengan menggunakan formula Excel. Manual di sini pun tidak manual dengan menghitung pakai tangan, tapi dibantu juga dengan Excel. Nah, selanjutnya kita hitung untuk ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu ada apa aja? Bisa coba diingat-ingat, ada range. Oke, kemudian ada apa lagi? IQR. IQR itu adalah interquartile range. Kita ngomongin interquartile range, berarti kita harus cari dulu Q1, Q2, Q3. Karena kalau nggak tahu Q1, Q2, dan Q3, kita tidak bisa menghitung interquartile range. Setelah interquartile range, ada apa lagi? Ada atau quartile, berarti kita hitung juga persentil ya. Kita coba hitung persentil. Persentil itu 1 sampai 100. Misalkan saya mau cari persentil 30. Selanjutnya ada varians atau ragam. Yang terakhir adalah standard deviation atau simpangan baku. Oke, jadi bahasa Indonesianya itu simpangan baku. Oke, nah baik, untuk range itu rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi minimum, maksimumnya 9, minimumnya 1. Oke, itu adalah 8. Nah, untuk interquartile range, kita lihat di sini, kita terlebih dahulu hitung Q1. Tadi kita sama-sama udah tahu ya, di sini ada di antara ini itu ada Q2. Q2-nya di sini dimana nilai Q2-nya sama dengan 5. Oke, nah sekarang kita cari Q1-nya. Q1-nya itu berapa? Jadi yang namanya kuartil itu adalah nilai atau angka yang membagi data ini menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi kalau Q2 itu baru membagi 2. Nah, nanti di sini di antara ini nih akan ada kuartil 1. Tapi kita nggak tahu nilai pastinya berapa, maka itu kita harus hitung dahulu. Oke, Q1 kalau kita hitung secara manual, itu sudah ada rumusnya, di mana rumus Q1 itu adalah 1/4 ya, jadi 1/4 karena dia membagi data menjadi 4 bagian. Jadi kalau Q1 itu 1 dibagi 4 atau 0,25 dikali dengan ya, jadi letaknya Q1 itu adalah, sorry ini saya ulang ya, maaf saya ulang sekali lagi. Jadi untuk menghitung Q1 itu letaknya adalah data ke 0,25 dikali dengan ini n tambah 1. N-nya tadi 10, tambah 1 berarti 11. Data ke 0,25 dikali 11 atau data ke 2,75. Jadi 0,25 kali 11 itu 2,75, berarti Q1 itu sama dengan data ke 2,75. Itu sama dengan data kedua ditambah 0,75 kali data ketiga dikurangi data kedua. Nah, berarti Q1-nya itu sama dengan data kedua. Data kedua itu 1 ditambah 0,75 dikali data ketiga itu 2, data dikurangi data kedua itu 1. Berarti ini sama dengan 1 ditambah 0,75 dikali 2 dikurangi 1 adalah 1,75. Inilah nilai Q1-nya. 1,75. Nah, sekarang untuk menghitung ketiga itu rumusnya mirip ya. Jadi kalau tadi Q1 itu kan data ke 1/4, 1 dibagi 4. Kalau Q3 adalah data ke 3/4 dikali 11. Jadi kalau 3 ya 3/4, kalau 1 ya 1/4, kalau 2, 2/4 atau setengah. Oke, jadi Q3 itu sama dengan data ke 0,75 kali 11 atau di sini data ke 8,25. Artinya di sini adalah data ke 8 ditambah 0,25 kali data ke 9 dikurangi data ke 8. Ini sama dengan Q3. Berarti Q3 sama dengan data ke 8 itu
data ke-8 itu 6 ditambah 0,25 dikali data ke-9 itu 7 dikurangi 6. Oke, berarti sama dengan 6,25. Oke ya, ini 6,25. Ini keduanya 5, ketiganya 6,25. Nah, itu ya kalau kita gunakan cara hitung manual seperti ini. Nah, mau formula juga boleh, ada juga di Excel formulanya. Untuk menggunakan formula mencari kuartil berarti sama dengan kuartil. Oke ya, keluar ya ini pilihannya kuartil, kita pilih yang ini. Kita klik 2 kali, di sini ada array itu maksudnya datanya, dipilih ini datanya. Kemudian ketik koma, setelah kita select datanya sampai akhir, kemudian ketik koma, nah ini muncul pilihan ada angka 1, 2, dan 3. Karena kita mencari Q1, berarti ketik angka 1. Terus di enter. Jadi kita dapat hasilnya 1,75, sama ya. Oke, nah sekarang untuk keduanya caranya sama, untuk kedua itu kita ketik juga aja kuartil. Pilih yang ini, kemudian pilih datanya, kemudian ketik setelah pilih datanya, ketik koma, pilih angka 2. Mencari kuartil kedua. Kemudian untuk kuartil ketiga, di sini sama, kita ketik sama dengan, terus kuartil, pilih yang ini lagi, kemudian kita pilih ini, kemudian pilih angka 3, kurung tutup. Nah, 6,25. Oke ya, sama ya. Mau hitung manual, hitung Excel, itu sama. Berarti perhitungan kita sudah benar, mantap. Lanjutkan dengan menghitung IQR, berarti IQR itu adalah Q3 dikurangi Q1 rumusnya, sama dengan Q3 dikurangi Q1. Inilah nilai interquartile range-nya. Nah, sedangkan kalau mencari persentil, apa itu persentil? Persentil itu adalah membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Jadi bisa dibayangkan kalau ini ada 10 data dibagi 100. Oke ya, berarti 1 ke 1 itu ada 10 bagian dan seterusnya. Ya, tapi nggak perlu bingung, kita pakai formula aja, langsung kita ketik persentil, pilih yang ini ya. Kemudian array itu artinya datanya dipilih, kemudian ketik koma, terus nilai K itu masukkan. Kalau di sini persentilnya 30, itu berarti kita isi K-nya dengan 30/100 atau 0,3. Jadi nilai K ini berkisar atau bisa diinputkan dengan syarat angkanya itu antara 0 sampai 1. Berarti di sini sesuai permintaan kita ketik 0,3. Nah, berarti inilah persentil ke 30. Logis ya, karena di sini persentil Q1 itu sama dengan persentil 25. Oke, jadi seperempat data itu sama dengan 25% data, sedangkan Q2 itu sama dengan persentil 50. Kalau Q3 itu sama dengan persentil 75. Nah, kalau persentil 30 di sini 2,3 sudah benar dong, logis ya. Persentil 25-nya aja 1,75, berarti persentil 30 itu di atasnya 1,75. Oke, nah yang berikutnya ini yang paling penting adalah menghitung ragam. Ada yang masih ingat apa rumus ragam? Iya, rumus ragam itu kalau untuk data populasi, data contoh seperti yang kita miliki ini, rumusnya adalah sigma x i min x bar sigma x i min x bar dikuadratkan dulu. Yes. Jadi rumus ragam, ada yang masih ingat? Oke, benar ya, rumus ragam itu adalah sigma x i min x bar kuadrat dibagi n kurangi 1. Nah, karena apa? Karena ini datanya data contoh, jadi pembagiannya itu n min kurangi 1. Berarti sekarang untuk membantu kita menghitung sigma x i min x bar, sekarang kita tulis ulang aja di sini datanya, jadi nanti kita akan hitung satu per satu. Misalkan di sini adalah xi-nya, ini adalah xi dikurangi x bar, gini jadi nggak apa-apa. Xi dikurangi x barnya ini ya, jadi nilai min itu sama dengan x bar. Jangan lupa min itu sama dengan x bar. Nah, ini adalah xi min x bar kuadrat. Jadi buka dan kurung tutup dulu, baru dikuadratkan seperti ini.
Oke, nah XI min X bar berarti ini sama dengan 1 dikurangi nilai 4,4 ya, X barnya 4,4, diketik aja 4,4, satunya jangan diketik, ini sama dengan ini nilai ini XI dikurangi 4,4. Kita dapat minus 3,4, lakukan tinggal di sort aja, ditarik seperti ini ke bawah ya, tarik seperti ini ke bawah, nanti kita dapat hasilnya ini. Nah kemudian yang kolom ini tinggal kita mengkuadratkan kolom yang sebelahnya. Untuk kuadrat itu tinggal diketik ini ya, di shift, ketik shift angka 6, kalau di laptop saya nanti muncul panah kayak gini ya. Oke, kemudian 2. Jadi ini adalah notasi pangkat. Kalau pangkat 2 ya berarti kalau kuadrat pangkat 2 berarti di sini ketiknya 2. Tinggal diklik. Sama seperti tadi, ini tarik lagi ke bawah. Nah, ini berarti kita sudah dapat XI min X bar kuadrat untuk masing-masing data. Oke, nah tadi kan rumusnya dari ragam adalah jumlah dari XI min X bar kuadrat ya. Berarti di sini kita jumlahkan nih XI min X bar kuadrat dengan pakai nih auto sum di sini. Berarti ini kita jumlahkan 11,56 tambah 11,56 sampai dan seterusnya ke bawah. Nah ini sumnya atau jumlahnya, berarti dengan demikian varians atau ragam itu sama dengan ini dibagi n kurangi 1, n nya tadi 10 dikurangi 1 berarti 9, berarti 62,4 dibagi 9, inilah ragamnya. Ini bisa kita sederhanakan, 3 angka di belakang koma. Oke, ragam kalau ini datanya data contoh, berarti notasinya adalah S kuadrat. Kalau ini data populasi, notasinya adalah sigma kuadrat. Ya, sigma kecil ya, yang lingkaran di atasnya ada garis sedikit, itu adalah dibacanya sigma. Nah, dari ragam, ini kita bisa hitung standard deviation atau simpangan baku. Nah, simpangan baku ini notasinya adalah S untuk data contoh ya, itu adalah akar dari 6,933. Ya, untuk akar dalam Excel itu formulanya adalah SQRT. Oke, sama dengan SQRT, kemudian tinggal kita ketik angkanya kayak gini, kita klik pilih angkanya yang mana. Ya, ini hasil pengakarannya. Jadi kita bulatkan 3 angka di belakang koma, itu hasilnya 2,633. Oke, jadi kita di sini sudah dapat ya ragamnya sama simpangan bakunya. Mudah bukan? Nah, ada yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan formula Excel. Oke, baik banget ya Excel, semuanya bisa kita kerjakan dengan sekali perintah. Untuk menggunakan ragam, untuk menghitung ragam, tinggal ketik sama dengan, kemudian varians ya. Jadi ketik var aja nanti muncul pilihan P sama S. Nah, ini kita pilih berdasarkan data kita ini datanya data apa. Kalau data kita ini data populasi, berarti pilih yang var titik P. Tapi kalau data kita data sampel, ya seperti yang sedang kita miliki sekarang ini adalah data sampel atau data contoh, maka kita pilihnya yang var titik S. Tinggal dipilih datanya yang mana, ini sudah kita pilih, tinggal langsung dikurung tutup, enter. Oke, dapat 6,933. Ya, sama ya, sama yang di bawah. Oke. Sedangkan untuk simpangan bakunya itu juga bisa langsung pakai formula Excel tanpa harus mengakarkan ragamnya. Jadi kalau misalkan dari data kita nggak perlu pakai ragam dulu untuk menghitung simpangan baku. Sebenarnya formula Excelnya tuh bisa langsung STDEV namanya. Nah, sama seperti tadi varians itu ada titik P, ada titik S. Nah, karena data sampel kita pilihnya ya STDEV titik S. Kita pilih datanya, bisa langsung kita enter saja. Kita dapat 2,633. Nah, sama ya. Oke, nah gampang kan? Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Tinggal diikuti langkah-langkah yang ada pada video ini. Baik, sekian videonya. Nanti dikerjakan untuk latihan soal yang lain supaya bisa lebih paham. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.